Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang internet, Cloud, domain, hosting, dan VPS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Purnama Ramadan. Saya Rita Munarti. Saya Kadar Wahyu Koma. Saya Nurhanisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, artinya memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Bagaimana sih cara kerja internet? Cara kerja internet dimulai dari pusat data, di mana data dari berbagai sumber dikirim dan diterima. Pusat data ini berfungsi sebagai pusat kontrol dari mana semua informasi mengalir dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan lainnya. Internet bekerja dimulai dengan mengirim data dari komputer pengguna melalui koneksi internet lokal seperti kabel atau wifi. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan lokal menuju router yang bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal dan internet secara keseluruhan. Router akan meneruskan data tersebut ke Internet Service Provider atau ISP yang memiliki infrastruktur dan kapasitas yang cukup untuk mengirimkan data ke tujuan akhir. Setelah itu, data tersebut akan dikirimkan melalui serangkaian koneksi dan jaringan yang kompleks. ISP memiliki server sendiri yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Server ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima permintaan dari pengguna. Selanjutnya ada pengertian domain. Di dalam internet ada sebuah domain. Domain itu sendiri adalah alamat yang perlu Anda gunakan untuk membuka dan mengakses website. Perumpamaannya seperti ini. Website yang Anda miliki adalah sebuah rumah. Nah, layanan web hosting adalah tanah tempat Anda mendirikan rumah. Sedangkan domain adalah alamat yang bisa digunakan orang-orang untuk menuju ke rumah Anda. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Contohnya facebook.com yang memuat nama situs yaitu Facebook dan ekstensi yaitu .com. Selanjutnya ada manfaat domain. Penggunaan domain adalah untuk mempermudah pengunjung mengakses website yang akan mereka buka melalui web browser. Cukup dengan mengetikkan alamatnya tanpa harus menghafal IP address website mereka tersendiri. Selanjutnya ada berbagai jenis domain. Yang pertama ada TLD atau top level domain. Seperti namanya, top level domain adalah nama tingkat atas dalam domain name system atau DNS di internet. Tersedia ribuan TLD yang bisa Anda gunakan, dan yang paling populer antara lain adalah .com, .org, .net, dan .edu. Yang kedua ada CCTLD atau country code top level domain. Nah, CCTLD hanya menggunakan dua huruf berdasarkan kode negara internasional. Misalnya .US untuk United States dan .jp untuk Jepang dan .id untuk Indonesia. Yang ketiga ada GTLD atau Generic Top Level Domain. Pada dasarnya Generic Top Level Domain adalah TLD yang tidak menggunakan kode negara. Sebagian besar GTLD memiliki penggunaan tertentu, misalnya .edu untuk website institusi pendidikan atau education. Pengertian cloud computing atau komputasi awan secara sederhana, yaitu gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Suatu cara atau metode yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Google Drive, Dropbox, dan YouTube merupakan beberapa contoh pengaplikasian cloud computing. Misalnya, Google yang menyediakan layanan Google Drive untuk membantu pengguna dalam menyimpan file. Tanpa menyimpan file di tempat yang dapat digenggam, misalnya flash disk, pengguna tetap dapat mengakses file yang telah disimpan dimanapun dan kapanpun melalui PC maupun gadget. Pengguna hanya harus memiliki sambungan internet. File tersebut juga dapat dengan mudah dibagikan dengan orang lain untuk berbagi pakai ataupun melakukan pengeditan bergantian. Hosting. VPS adalah Virtual Private Server atau layanan server virtual yang memiliki sumber daya yang terdedikasi khusus untuk satu pengguna. Sesuai namanya, VPS terdiri dari kata virtual, private server. Virtual bertindak di lingkungan virtual dengan teknik virtualisasi pada server. Sedangkan private yaitu server yang sudah dikumpulkan dan sumber daya milik pribadi. Nah, server adalah tempat di mana data hosting tersimpan, sehingga menyebabkan VPS merupakan sebuah entitas server yang sudah terkumpul sumber dayanya, maka server fisik yang menyebabkan sumber daya tersebut hanya bisa digunakan oleh satu pengguna dengan teknologi. Yang ini disebut virtualisasi. Kemudian, bagaimana VPS bekerja dengan cara melakukan virtualisasi pada sebuah server fisik di mana virtualisasi ini akan mengisolasi sumber daya komputasi dari server tersebut ke beberapa server virtual. Kemudian ada hosting. Hosting merupakan sebuah tempat di mana nantinya data website kamu seperti artikel, gambar, coding, template akan disimpan dalam hosting tersebut. Dengan kata lain, hosting merupakan flash disk digital. Itu adalah istilah lainnya untuk para pemilik website. Tanpa adanya hosting, tentu kita tak bisa membuat website, karena hosting adalah tempat di mana semua data-data yang kita perlukan untuk sebuah website akan disimpan di dalam hosting tersebut. Nah, kalian tahu spesifikasi yang penting dalam sebuah hosting untuk membangun sebuah website diantaranya adalah space.
space merupakan kapasitas yang dimiliki hosting. Yang kedua ada bandwidth, sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung yang menuju website kita. Website ini biasanya direset setiap bulannya. Yang ketiga ada database. Database ini mendukung database yang besar, karena database ini digunakan untuk menentukan besarnya data yang bisa kita simpan. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.